Baik, kembali bersama kami di MNC News Now dan kita masih berbincang mengenai elektabilitas Partai Perindo yang dengan tren yang positif. Masih bersama Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Kang Ferry Kurnia, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi. Kalau saya mungkin ke Mas Adi dulu untuk segmen ini. Kita tahu bahwa Perindo sudah membangun tadi fondasi yang cukup baik dengan konsistensi yang luar biasa dan akhirnya kita punya hasil yang cukup memuaskan untuk partai Perindo dan ya untuk partai yang baru seperti Partai Perindo. Kalau kita lihat situasi kebatinan masyarakat sekarang, ya Kang Mas Adi, apa yang harus jadi perhatian partai-partai ini agar bisa membangun ikatan antara konstituennya dengan partai itu sendiri? Apa suasana kebatinan masyarakat sekarang kalau Anda bisa analisa? Ya, saya kira kerja politik yang nyata ya. Mhm. Ada biasanya dalam strategi komunikasi politik itu, terutama dalam model kampanye kan dua hal yang mesti dilakukan. Jadi serangan udara dan serangan daratnya itu terus dimasifkan gitu. Oke. Aha. Serangan udara itu ya saya kira teman-teman Perindo Mhm. sudah punya begitu banyak infrastruktur yang bisa dimaksimalkan, jaringan Mhm. media gitu ya, SDM yang kemudian cukup luar biasa. Mhm. Tinggal bagaimana misalnya soal membangun satu positioning politik yang dinilai punya pembeda dengan partai-partai yang lain. Oke. Karena kalau tidak punya nilai pembeda, relatif agak sedikit sulit ya untuk apa namanya memberikan satu stimulus kepada pemilih apa sebenarnya yang kemudian membuat Perindo itu agak berbeda dengan partai-partai politik yang lain. Mhm. Kan ini yang mestinya harus dibangun terus oleh Perindo. Misalnya Perindo itu identik dengan bantuan UMKM. Perindo itu identik dengan ambulan keliling di seluruh Indonesia. Mhm. Itu kan satu pembeda yang saat ini misalnya bisa dilihat agak sedikit tidak pernah dilakukan oleh dengan partai-partai yang lain. Yang Mhm. kedua tentu adalah serangan darat. Ya. Ini tidak mudah bahwa door-to-door campaign membantu masyarakat yang sedang kesulitan itu adalah pekerjaan yang jauh lebih rumit ketimbang serangan udara itu. Mhm. Kawin silang antara kepentingan serangan udara dan serangan Oke. darat ini yang saya kira dalam 2 tahun ke depan Mhm. memang harus disupport betul oleh teman-teman Perindo supaya stamina gerakan politiknya terus konsisten, Mhm. terus mendapatkan respon dari kalangan masyarakat secara umum. Karena mulai tahun depan misalnya per Mhm. Januari itu kan masuk tahun politik yang cukup riuh. Ya. Partai politik yang lain juga akan melakukan hal yang serupa, serangan darat, serangan utama, profiling tentang positioning Mhm. mereka Mhm. yang mengesankan dirinya itu adalah pro kepada rakyat. Itu yang kemudian sebenarnya menjadi tantangan-tantangan yang nyata. Mhm. Tapi kabar baiknya sebenarnya adalah bahwa masyarakat kita itu sampai saat ini secara umum masih banyak yang belum menentukan pilihan politiknya. Oke. Biasanya yang belum menentukan pilihan politik itu adalah mereka yang rasional, Mhm. akan melihat siapa yang mendatangi mereka, memberikan sesuatu yang bisa diharapkan dengan hasil pemilu nantinya yang akan didapatkan. Mhm. Kalau yang ditawarkan Perindo itu menjanjikan, terutama terkait dengan perbaikan ekonomi, perbaikan hukum, berkaitan sosial, maka sangat mungkin Perindo akan menjadi magnet baru dalam pertarungan di 2024. Tapi Oke. sebaliknya, Mas, kalau Perindo itu biasa-biasa saja, tidak menawarkan satu diferensiasi dengan Mhm. partai yang lain, Mhm. ya tentu ini akan menjadi persoalan yang agak sedikit susah untuk Baik. dijelaskan kepada publik Tapi Mas nanti. Adi, bahwa karakter yang dibangun Perindo saat ini berarti ketika kita tadi bicara UMKM, ya ada gerobak dan juga bagaimana bantuan ambulans, ini berarti salah satu diferensiasi yang sangat bagus ya, pembeda seperti itu ya? Ya, karena memang itu Hmm. yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke. Sekarang banyak kok, jangankan di daerah-daerah yang terpencil. Di sekitar Jabotabek misalnya masih banyak orang yang susah untuk Mhm. mendapatkan bantuan ambulan secara gratis. Kan begitu banyak berita, Baik. orang ingin pinjam ambulan, anaknya meninggal di satu puskesmas Ya. misalnya kesulitan. Nah, Mhm. partai politik itu hadir dalam konteks itu sudah surprise, Mas. Oke. Apalagi misalnya ada Kerobak Perindo yang bisa menstimulus bantuan ekonomi buat UMKM kita yang saat ini sedang terpukul betul Mhm. efek pandemi COVID dan mungkin Baik. sebentar lagi kita akan resesi. Oke. Itu adalah sesuatu yang cukup luar biasa, Saya semacam oke. oase di tengah kegersangan. Baik, Mas Adi. Saya ke Kang Ferry bahwa Perindo cukup baik dalam membaca tadi disebutkan suasana, situasi kebatinan masyarakat saat ini. Ada catatan sendiri terkait ini, Kang Ferry. Tanggapan Anda? Ya, saya pikir Hmm. dengan konsistensi gerakan politik kesejahteraan kita, saya Mhm. pikir ini menjadi hal yang penting untuk terus menerus kita upayakan dalam beberapa bulan sampai di tahun elektoral ini. Mhm. Ini yang memang akan terus kita lakukan. Tadi Mas Adi sampaikan betul bahwa kita punya gerobak
Perindo, kita punya ambulan Perindo, kita terus turun ke masyarakat dengan bakti-bakti sosial, itu menjadi bagian yang penting di dalam aktivitas kita. Dan itu sudah melekat betul. Jadi kita upayakan, kita belum masuk parlemen, tapi kita sudah mengupayakan satu hal yang sangat real di dalam masyarakat. Nah, yang lainnya yang memang kita ingin coba upayakan adalah bagaimana kita juga menjaring bakal calon anggota legislatif yang mumpuni, bakal calon anggota legislatif yang memang betul-betul berintegritas, dan yang paling penting adalah diterima oleh masyarakat secara luas. Nah, saya pikir ini menjadi bagian dari serangan infanteri atau serangan darat yang sangat penting yang nanti akan dirasakan betul oleh masyarakat, selain serangan udara yang terus kita lakukan. Nah, ini upaya-upaya yang kita lakukan sehingga insya Allah bakal calon anggota legislatif yang ada itu betul-betul akan turun kepada masyarakat dan akan menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan aktivitas politik kesejahteraan yang memang ada di Partai Perindo itu sendiri. Ini menjadi poin yang penting, Mas Juno, yang kita lakukan. Selain soal ketokohan yang tuan guru yang luar biasa diterima di berbagai macam kalangan, dan juga tokoh-tokoh yang lain di Partai Perindo, termasuk ketua umum kami, ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita coba buatkan. Baik, Mas Adi, kalau kita bicara potensi milenial di 2024 tentunya ini jadi catatan ya, pangsa pasar yang bagus sekali untuk banyak partai. Anda melihat bagaimana peluang Perindo untuk menggait anak-anak muda ya, milenial dan zilenial ini? Singkat saja 1-2 kalimat, waktunya terbatas, Mas Adi. Ya, saya kira Perindo sangat potensial bisa menjangkau kalangan milenial. Survei Kompas yang dirilis beberapa waktu yang lalu, Perindo adalah salah satu partai politik yang membuat anak muda itu awareness dengan politik dan awareness dengan Perindo. Artinya di benak anak muda kalau ditanya ada partai politik apa yang mereka sedang pikirkan dan sangat mungkin akan pilih, jawabannya Perindo. Itu kabar baik. Itu yang saya kira bagaimana merawat stamina ini. Karena anak muda itu kan cenderung ababil ya, hari ini A, besok B, apatis. Ya, tapi ini adalah sinyal kuat bahwa Perindo itu sudah menancapkan ya keyakinannya kepada pemilih-pemilih milenial yang dimana di 2024 akan menjadi hari pertama mereka datang ke TPS memilih presiden dan memilih partai. Ya, baik. Saya ke Kang Ferry, singkat saja Kang, bahwa setuju ya kalau Partai Perindo ini partai anak muda banget ya, Kang Ferry? Ya, ini ditegaskan dengan survei selain Kompas, survei CSIS kemarin, 5,1%, itu luar biasa. Kita diterima oleh milenial. 53,8% itu tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk kita terus upayakan ke depan, bahwa kita menjadi bagian dari partai milenial atau partai anak-anak muda, partai anak-anak yang betul-betul punya potensi dalam aktivitas proses politik yang ada. Baik, Kang Ferry, terima kasih banyak atas waktu dan insight-nya. Mas Adi juga terima kasih untuk analisanya, diskusi yang menarik sekali. Tentunya harapan kita untuk bangsa dan negara yang lebih baik ke depannya. Terima kasih, salam sehat untuk semua. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih. Kita lanjutkan pemirsa, verifikasi faktual terhadap DPD Partai Perindo terus berjalan. 2 DPD di Jawa Tengah, DPD Partai Perindo Cilacap dan DPD Partai Perindo Pati lolos verifikasi faktual oleh KPUD setempat. 2 DPD lainnya juga lolos verifikasi faktual seperti di DPD Partai Perindo Kota Makassar dan DPD Partai Perindo Boven di Goel. Proses verifikasi faktual di 2 DPD di Jawa Tengah berjalan dengan lancar. DPD Partai Perindo Kabupaten Pati lolos verifikasi faktual yang dilakukan KPUD setempat. DPD Partai Perindo Cilacap lolos verifikasi faktual dengan catatan perbaikan data alamat kantor di sistem informasi partai politik Sipol di situs KPU. Kantor, yang kedua kepengurusan, yang ketiga adalah administrasi. Hasilnya seperti apa, Pak? Hasilnya MS, tapi ada catatan karena alamat kantor yang sebenarnya RW 6 di Sipol tertulis RW 1. Untuk kepengurusan 5 orang 30% perempuan sudah dinyatakan oleh KPU maupun Bawaslu, yaitu memenuhi syarat. Sementara itu, di DPD Partai Perindo Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Boven Digul, Papua Selatan lolos verifikasi faktual. Seluruh data kepengurusan, alamat kantor dan keterwakilan perempuan minimal 30% sudah terpenuhi dan sesuai dengan keadaan faktual.
Menyampaikan terima kasih kepada KPU dan Bawaslu yang betul-betul selektif melihat dari segala ketentuan yang telah kami siapkan dan menurut penilaiannya sudah memenuhi syarat. Kami Partai Perindo punya komitmen dan apa yang hari ini terjadi verifikasi itu kerja keras teman-teman sampai ke tingkat kampung. Dengan terlampauinya tahapan verifikasi faktual ini menjadi motivasi pengurus Partai Perindo untuk terus melakukan strategi dalam menyongsong kemenangan di pemilu serentak 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.